Kali ini kita akan bahas materi tentang tanaman obat keluarga atau toga bagian yang kedua. Di sini kita akan bahas mengenai beberapa khasiat dari tanaman obat itu. Mari kita ikuti. Khasiat buah manggis. Nama Latin dari buah manggis adalah Garcinia mangostana. Dan beberapa manfaat yang diperoleh dari buah manggis ini antara lain dapat menyembuhkan radang amandel, mengobati diare, keputihan, wasir, disentri, dan borok. Sedangkan manfaat dari kulit buah manggis itu dapat dipakai untuk menyembuhkan sariawan, obat asam urat, disentri, sembelit, dan nyeri urat. Tidak hanya kulit, batang juga dapat digunakan untuk menangani nyeri perut dan akar untuk menangani haid yang tidak teratur. Adapun cara pemakaiannya di masyarakat, yang untuk mengobati disentri dipakai kulit dari buah manggis, dicuci serta dipotong-potong, kemudian direbus dengan 4 gelas air sampai volume air setinggi setengahnya. Sesudah dingin, lalu disaring, lalu diminum. Dalam hal ini 2 kali sehari, 3/4 gelas. Kemudian untuk mengobati mencret dipakai kulit dari 2 buah manggis yang masak, dicuci serta dipotong-potong, direbus dengan 3 gelas air hingga volume setinggi setengah gelas. Sesudah dingin disaring, kemudian diminum dengan dicampur madu dalam ukuran 2 kali 1 per hari 3/4 gelas. Selanjutnya, kalau untuk mengobati sariawan dipakai 2 buah kulit manggis, dicuci serta dipotong-potong, direbus dengan 3 gelas air hingga volume tinggal setengah gelas. Sesudah dingin disaring untuk berkumur serta diminum dengan dosis 3-6 kali per hari 2 sendok makan. Manfaat daun cincau. Daun cincau berasal dari bahasa Cina Xinjiao, tumbuhan yang notabene menjadi bahan utama pembuatan jeli untuk minuman atau sirup. Ada beberapa macam tumbuhan penghasil cincau, antara lain tumbuhan dari genus Mesona, terutama Mesona procumbens, menghasilkan cincau warna hitam. Kemudian Silea barbata Meyers atau cincau hijau, menghasilkan cincau berwarna hijau dan agak lebih padat konsistensinya. Berikutnya, Melastoma polyanthum atau cincau perdu. Deskripsi daun cincau. Tumbuhan cincau atau Silea barbata termasuk tumbuhan berbatang merambat, diameter lingkar batang kecil, kulit batangnya kasar dan berduri. Tumbuhan ini sering ditemukan di daerah terbuka, tepi hutan, atau semak belukar. Tetapi ada juga yang dipelihara merambat pada pagar tanaman. Kandungan zat daun cincau. Menurut satu penelitian, cincau sangat baik dikonsumsi oleh semua kalangan. Bahan ini sangat kaya akan mineral, terutama kalsium dan fosfor. Cincau juga baik dikonsumsi bagi orang yang sedang menjalani diet. Daun cincau hijau mengandung senyawa dimetilkurin 1, dimetoidida, isokandrodenin, alkaloid, bisbenzylsakuinolin, dan SS-tetandrin. Adapun khasiat dan kegunaan daun cincau diantaranya adalah penurun panas atau demam, mengatasi panas dalam, mengatasi sakit perut atau mual,
diare, sembelit, perut kembung. Kemudian mencegah gangguan pencernaan, kaya mineral, terutama kalsium dan fosfor, membersihkan organ pencernaan dari zat karsinogen penyebab kanker atau anti kanker. Senyawa dimetilkurin dimetodida dapat mengendurkan otot. Sementara senyawa isokandrodenin mencegah sel tumor. Dan alkaloid bisbensylsuccinolin dan SS-tetandrin berkhasiat mencegah kanker pada ginjal, radang, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian mengandung klorofil sebagai zat antioksidan, anti peradangan, dan anti kanker. Kemudian mencegah penyakit seperti diabetes mellitus, jantung, dan stroke. Beberapa cara pengolahan daun cincau. Cara pertama yaitu ambil kira-kira 15 lembar daun cincau, peras dengan air putih matang sebanyak 3/4 gelas. Kemudian peras daun sampai mengental. Ramuan diminum langsung, jangan sampai menjadi agar-agar. Ramuan diminum 2 kali sehari, sebelum makan dan sebelum tidur. Minum secara rutin. Sedangkan cara kedua sebagai berikut. Cuci daun cincau yang baru dipetik, rendam dalam air dan diremas-remas. Diamkan selama 24 jam atau sampai terbentuk agar-agar. Tujuan didiamkan semalaman adalah untuk memberikan kesempatan hidrat arang mengikat air sebanyak-banyaknya. Sedangkan cara ketiga yaitu daun cincau dihancurkan atau diremas, kemudian direndam. Ada juga yang direbus terlebih dahulu. Beri soda kue sebagai pengawet, kemudian beri warna cincau sesuai pilihan. Manfaat lidah buaya. Dalam bahasa Latin, lidah buaya disebut aloe vera atau aloe barbadensis Miller. Lidah buaya bermanfaat untuk rambut, kulit, jerawat, bahkan untuk dijadikan obat alami di beberapa bagian tubuh manusia. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Jika kita rangkum dan dalami, sebenarnya manfaat tanaman lidah buaya ini antara lain adalah sebagai berikut. Ketombe, detoksifikasi, membantu gerakan usus, perawatan kulit, diabetes, luka bakar, dan kekebalan. Cara mengolah lidah buaya untuk kesehatan. Beberapa cara praktis yang bisa dilakukan untuk mendapatkan manfaat lidah buaya, baik sebagai terapi kesehatan atau sebagai langkah penyembuhan penyakit, adalah sebagai berikut. Untuk mengobati radang tenggorokan, ambillah 1 daun lidah buaya, kemudian cucilah sampai bersih sebelum dikupas. Isinya dipotong-potong atau di blender. Tambahkan 1 sendok makan madu murni. Ramuan ini bisa Anda minum sebanyak 3 kali sehari secara teratur. Untuk mengobati jerawat, caranya dengan mengambil daging lidah buaya secukupnya. Blender daging lidah buaya tersebut sampai halus dan segera pakai sebagai masker wajah Anda yang berjerawat. Tunggu beberapa saat lalu cuci bersih wajah Anda dengan air. Kandungan gizi dan manfaat buah alpukat. Alpukat memiliki nama ilmiah Persea americana. Karakteristiknya adalah pohon dengan batang mencapai tinggi 20 meter, dengan daun sepanjang 12 hingga 25 cm. Bunganya tersembunyi dengan warna hijau kekuningan dan ukuran 5 hingga 10 mm. Ukurannya bervariasi dari 7 hingga 20 cm
dengan massa 100 hingga 1000 gram, biji yang besar 5 hingga 6,4 cm. Tabel di bawah ini menunjukkan kandungan gizi yang terdapat dalam 100 gram buah alpukat yang meliputi protein, kalori, kalsium, lemak, karbohidrat, zat besi, fosfor, vitamin A, vitamin B, vitamin C, serat, air, bagian buah yang dapat dimakan, di mana jumlahnya bisa terlihat pada tabel tersebut. Adapun manfaat buah alpukat bagi tubuh diantaranya adalah menurunkan tingkat kolesterol darah, kemudian mengontrol tekanan darah agar tetap stabil, membantu mengontrol gula darah, melindungi tubuh dari serangan kanker, menjaga kesehatan jantung, dan menjaga kesehatan mata. Khasiat dan manfaat buah kunyit. Kunyit atau dalam bahasa ilmiah bernama Curcuma longa-lynn atau Curcuma domestica, Val. Curcuma domesticarum, Curcuma longa oak, adalah salah satu tanaman toga atau tanaman obat yang sangat berkhasiat untuk kesehatan. Kunyit masuk dalam familia Zingiberaceae atau kelas jahe-jahean. Kunyit mengandung zat-zat seperti senyawa kurkuminoid atau desmethoxycumin, kurkumin, dan bisdesmethoxycurcumin, minyak asri, lemak, karbohidrat, vitamin, protein, fosfor, kalium, zat padi, mineral, dan lain-lain. Khasiat kunyit antara lain sebagai antiseptik, antibakteri, dan desinfektan alami pada luka biasa dan luka bakar. Dapat mencegah dan mengobati kanker prostat, mencegah kanker payudara dan paru-paru, mencegah dan mengobati kanker kulit, mengurangi risiko leukemia, dan kunyit juga berkhasiat sebagai pengeluar racun secara alami dari hati. Khasiat kunyit yang lain adalah mencegah dan mengobati penyakit Alzheimer dengan menghilangkan penumpukan plak pada otak amiloid. Kunyit juga dapat berkhasiat untuk mencegah berbagai kanker sebagai obat antiinflamasi tanpa efek samping, memperlambat perkembangan multiple sklerosis sebagai penghilang rasa sakit yang alami, meluruhkan lemak hingga dapat menurunkan berat badan, sebagai obat depresi, sebagai obat artritis dan rheumatoid arthritis, mengurangi efek samping pengobatan kemoterapi, mengobati kanker pankreas, dan kunyit juga berkhasiat menghentikan pertumbuhan pembuluh darah baru pada tumor. Cara mengolah kunyit untuk kesehatan. Ramuan untuk mengobati demam. Rimpang kunyit yang dicuci sekitar 20 gram, diparut, ditambah dengan air matang 100 ml, diperas dengan saringan kain. Airnya diminum 2 kali sehari. Untuk ramuan untuk mengobati diare, kunyit diiris, direbus dengan air, ditambah 1 sendok teh air kapur sirih, aduk sampai rata. Dinginkan saringan airnya, diminum 3 kali sehari sampai sembuh. Ramuan untuk mengobati borok. Ambil kunyit kira-kira selebar ibu jari, cuci bersih, kemudian diparut, ditambah 1 sendok teh air kapur sirih dan perasan air 1 jeruk nipis. Aduk sampai rata. Oleskan campuran pada bagian tubuh yang sakit. Ramuan untuk mengobati gatal atau cacar air. Caranya, ambil sepotong kunyit, segenggam daun asam dicuci, di blender hingga halus seperti bubur.
Oleskan pada bagian tubuh yang gatal. Ramuan untuk mengobati keputihan. Kunyit tua kira-kira 15 gram dikupas dan diparut. Ditambah 150 ml air asam dan gula jawa. Aduk rata, peras dengan kain dan minum setiap hari. Ramuan untuk mengobati radang amandel. Setengah jari kunyit diparut. Ditambah 2 sendok air minum, aduk sampai rata, peras dan ambil airnya. Tambah 1 kuning telur ayam kampung dan sedikit air kapur sirih. Kocok adonan, minum 1 hingga 2 kali sehari. Ramuan untuk mengobati radang gusi. Ambil setengah ibu jari kunyit dan 3 potong gambir diiris. Rebus dalam 2 gelas air sehingga tersisa 1 gelas. Gunakan air itu untuk berkumur 3 hingga 4 kali sehari. Ramuan untuk mengobati terlambat haid. Sediakan kunyit dan daun si gading 15 gram. Biji pala dan kapulaga 10 gram, ketumbar, jinten, hitam, dan cengkeh 5 gram. Rebus bahan tersebut dengan 3 gelas air sehingga tersisa 1 gelas. Dinginkan, saring, bagi menjadi 3 bagian untuk diminum 3 kali sehari. Kesehatan kulit dan umum atau jamu. Ambil 100 gram rimpang kunyit segar, 100 ml air jeruk nipis, 1,5 sendok makan madu, dan air secukupnya. Kunyit dihaluskan dengan blender. Campurkan pasta kunyit tersebut dengan madu dan air jeruk nipis. Tambahkan air secukupnya. Minum secara teratur. Demikianlah beberapa manfaat dan khasiat tanaman obat keluarga yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada waktu yang akan datang.